Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya, salam sejahtera untuk Anda. Terima kasih buat Anda yang setia menonton video di Cahaya Kehidupan, yang sudah subscribe, dan tentunya yang sudah like dan yang turut membagikan video Cahaya Kehidupan ke banyak teman-teman Anda lainnya. Berbagi sebuah kebaikan itu hal yang wajib. Berbagi sebuah ilmu itu sesuatu yang kembali kepada Anda sendiri, termasuk ketika Anda berbagi kebaikan, men-share video di Cahaya Kehidupan. Buat Anda yang belum subscribe, silakan tombol subscribe-nya Anda klik dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Kali ini saya ingin membuat video edukasi pemaparan di section rahasia hidup sukses tentang 5 hal yang harus dilakukan kalau ingin doa Anda terjadi atau doa Anda terkabulkan oleh Tuhan. Berdoa, semua orang pasti pernah melakukan aktivitas yang disebut sebagai berdoa. Anda juga dari kecil sudah diajarkan berdoa. Berdoa sebelum makan, berdoa sehabis makan, berdoa mau berangkat sekolah, berdoa mau tidur, dan banyak aktivitas lainnya. Berdoa sudah dikerjakan sejak kecil. Berdoa sudah dilakukan aktivitasnya, tanda kutip ritualnya. Tapi saya sering ketemu banyak orang yang mengatakan, doa saya kok nggak terjadi ya Mas Firman, doa saya kok nggak terkabul ya. Saya pengen kerja di tempat A, kok nggak bisa ya. Saya pengen menikah dengan ini, kok nggak bisa ya. Kita sudah berdoa tuh, sudah mengerjakan apa yang teman-teman suruh. Teman-teman saya datang ke orang-orang yang di agama itu, saya disuruh ini, suruh itu, sudah ngerjakan, tapi kenapa tidak terjadi? Nah, ini problem atau situasi yang juga dirasakan oleh banyak orang di luar sana, termasuk Anda mungkin juga merasa sudah berdoa, sekali lagi merasa sudah berdoa, tapi doanya tidak terjadi, atau Anda mengatakan Tuhan tidak mengabulkan doa Anda. Ini yang ingin saya bahas. Sebetulnya pemaparan ini sudah saya jelaskan juga di buku 10 Keajaiban Pikiran. Di situ saya menjelaskan tentang bahwa doa itu harus menggunakan pikiran. Di kali ini saya ingin menjelaskan 5 hal yang harus Anda lakukan kalau ingin Tuhan selalu mengabulkan doa-doa Anda. Simak terus ya video-video ini. Apa saja 5 hal itu? Yang pertama adalah pastikan doamu itu adalah keinginanmu sendiri. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang dia sebetulnya tidak tahu apa yang dia inginkan. Saya ketemu banyak orang di kelas AMC. Saya sering mendapatkan orang-orang yang saya nggak tahu mau doa apa, saya nggak tahu mau minta apa. Sudah ada rumus doanya di kelas AMC, saya bingung, saya mau doa apa ya, saya mau mintanya apa. Nah, lalu yang selama ini didoakan apa kalau seperti itu? Nah, ini hal yang pertama. Jadi pastikan doamu itu adalah keinginanmu, bukan keinginan orang tua, bukan keinginan guru atau keinginan siapapun juga. Keinginan Anda sendiri. Yang kedua adalah yang harus Anda kerjakan, perbaiki dulu prasangka Anda kepada Tuhan. Faktanya ada orang yang mengaku sudah berprasangka baik sama Tuhan, tapi ketika saya korek-korek, saya diskusi, muncullah bahwa dia sesungguhnya sering berprasangka negatif kepada Tuhannya, sering berprasangka buruk sama Tuhannya. Bagaimana doa terjadi kalau Anda prasangkanya jelek sama Tuhan, Anda berpikir negatif sama Tuhan?
Sekarang perbaiki dulu prasangka Anda kepada Tuhan ya. Yang ketiga, yang harus Anda lakukan kalau ingin doa Anda terjadi adalah berdoalah dengan cara yang benar. Saya menekankan kata cara atau how to, bagaimana berdoanya, bagaimana mekanisme berdoanya, bukan yakin. Di luar sana biasa sibuk dengan kamu harus yakin, kamu harus gini. Kalau Anda tonton video testimoni Cahaya Kehidupan, video testimoni AMC, semua peserta mengatakan di kelas AMC tidak disuruh untuk yakin. Di kelas AMC belajar caranya. Nah, itu kenapa cara AMC itu saya patenkan, saya buat hak cipta, karena yaitu memang sebuah rumusan yang saya buat sendiri. Jadi ya wajib dibuat hak ciptanya, dibuat copyrightnya supaya tidak ada orang-orang yang dengan sengaja meniru dan mengaku-ngaku kalau itu dia buat sendiri gitu ya. Jadi itu hal yang wajar ketika saya buat hak cipta dan bahwa memang saya buat rumusnya. Jadi kita belajar cara, bukan belajar keyakinan. Oke. Kalau caranya benar, maka pasti hasilnya benar. Kalau caranya salah, ya tentu hasilnya juga salah. Berdoa harus dengan pikiran. Berdoa harus dengan menggunakan pikiran secara utuh, secara benar. Next, yang keempat adalah Anda harus membuat selaras isi pikiran Anda. Yang membuat doa tidak terjadi sebetulnya bukan Tuhan. Sekali lagi, bukan Tuhan, tapi ada program di kepala Anda yang tidak mensupport itu. Ada program di kepala Anda yang sebetulnya Anda tidak mau dengan keinginan itu terjadi. Tidak selaras. Kalau bahasa saya, tidak sinkron. Ini mengacu dari sintak programmer di komputer, karena saya juga orang IT. Kalau sintak A, sintak B, sintak C itu tidak sama, maka tidak akan running programnya, tidak akan jalan programnya. Ini yang membuat doa itu tidak terjadi, sehingga harus diselaraskan, harus disinkronkan, synchronize ya. Yang terakhir, yang kelima adalah berdoalah dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya dengan damai, dengan santai gitu ya. Karena ikhlas itu harusnya menjadi perilaku, menjadi sifat bagi semua manusia. Ikhlas bukan berarti tidak meminta. Ikhlas itu adalah sebuah kondisi di mana Anda nyaman, Anda damai. Bahasa saya adalah alfa. Itulah kenapa saya kasih nama metodenya alpha mind control. Sebuah metode yang saya buat, sehingga saya buat hak ciptanya, saya buat hak kekayaan intelektualnya. Sebuah metode untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran untuk selalu tenang, selalu nyaman. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, nah inilah sebetulnya yang ingin saya bawa ke banyak orang, bahwa hidup manusia itu harus dijalani dengan tenang, dengan nyaman. 5 hal itu adalah tips, adalah kunci untuk Anda berdoa. Supaya apa? Supaya doanya dikabulkan oleh Tuhan. Perbaiki dulu diri Anda, perbaiki prasangka Anda, maka Tuhan juga pasti mengabulkan apapun yang Anda inginkan. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan
Kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya, kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.